Debat NKRI 14 Februari 2024. Ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkati di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024, pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos, satu suara berharga. Dipersembahkan oleh Oke teman-teman, jangan lupa ya sebagai remaja yang asik kita ikut pemilu yang asik. Oke, jangan golput. Oke teman-teman, aku persilakan untuk mengheningkan gadget kalian. Dan bagi teman-teman yang mau ke toilet saya persilakan 3 menit untuk ke toilet dulu. Biar nanti saat ibadah gak ada yang bolak-balik toilet. Oke teman-teman, mari kita saat teduh. Oke teman-teman, aku mau nyapa kalian pakai salam tapi dalam bahasa Ibrani. Oke, ntar aku akan bilang kayak Shalom Aleihim, ntar kalian balasnya Aleihim Shalom gitu ya. Oke siap? Oke ya. Shalom Aleihim remaja.
Aduh, sekali lagi ya. Sekali lagi dan lebih semangat lagi, oke? Shalom aleihim remaja. Oke, luar biasa. Teman-teman, ingatkah kalian akan cinta Tuhan dalam hidup kalian? Sudahkah kita mulai beribadah pada hari Minggu dengan hati bersyukur? Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Mari masuk gerbangnya dengan bergirang lihat teman-teman. Karena Tuhan Yesus sama cinta pada kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bangkit berdiri, dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Teman-teman, mari kita terus bersuka dalam Tuhan, karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dan Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka teman-teman. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, besok bersuka, selalu bersuka, bersuka citalah. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Hari ini 21 Januari, aku mau bilang, Tuhan masih menyertai kita. Kita masih diberi kesehatan, tempat tinggal, dan makan yang layak, dan sebagainya. Tapi pernah gak sih teman-teman ngerasa pas ngejalanin kayak sekolah, kuliah, atau yang mungkin yang udah kerja atau sambil kerja, itu ngerasa berat gitu. Karena jujur, aku sekarang kuliah, dan aku ngerasa berat karena dari sekolah aku gak suka belajar. Dan pasti sekarang pas kuliah lebih berat lagi. Teman-teman, walaupun kita sebagai manusia
tidak dapat sempurna menjalani kehidupan kita. Namun perlu diingat bahwa kasih setia Tuhan akan selalu hidup. Mari terus kecap dan rasakan. Terus nantikan dan lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman semuanya, mari kita menyembah Tuhan lebih lagi, kita tepuk tangan. Mari kita menyembah Dia sekarang dan sampai selamanya. Praise in the valley, praise on the mountain, praise when I'm sure, praise when I'm doubting, praise when outnumbered, praise when surrounded, praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. Praise is a weapon, it's more than it's found. Oh, my praise is the shot that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be blind, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Mari kita menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's no
praise, 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul. Oke, silakan duduk teman-teman. Teman-teman, kita semua tahu kalau Tuhan begitu baik sama kita. Tapi kenapa sih kita selalu nyakitin hati dia? Kita selalu bikin dia sedih. Kita selalu ngulangin dosa yang sama. Ya kita emang gak sanggup lepas dari dosa tanpa bantuan Tuhan. Yang nyontek tetap nyontek, yang bohong tetap bohong. Bahkan aku sendiri masih gak bisa ngilangin rasa malesku gitu. Mari teman-teman kita pejamkan mata kita. Aku ajak kita refleksikan diri kita. Kita akui dosa di hadapan Tuhan. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gak perlu jalan, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Kenapa Yesus mau mati bagi kita? Yesus memegang Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati kita. Bila ku di jalan tersesat, mengapa Yesus beriku kekuatan? Bila jiwaku mulai penat, Mengapa Yesus mau menanggung dosa kita? mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa dia mau melindungi kita? Mengapa Dia mau melindungiku? Itu semua karena kasih-Nya. Kasihnya, ya karena kasihnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur atas kesempatan mengakui dosa yang Kau berikan pada ibadah kali ini. Bersyukur kami yang berdosa ini masih diberikan pengampunan oleh-Mu Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan begitu mengasihi kami? Mengapa Tuhan mau mengampuni dosa kami? Itu semua bukan karena perbuatan kami Tuhan.
Itu semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Bapa. Kami percayakan hidup kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bantu kami untuk bisa lepas dari dosa yang terus kami ulangi. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Sebagai umat yang telah ditebus, dengarlah berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 TB2. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Tuhan Yesus amat baik bagi kita. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu. Teman-teman ikutin Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tunjuk temannya, katakan Yesus baik bagimu dan Yesus juga baik bagiku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, silakan duduk teman-teman. Pada ibadah sebelumnya kita udah dengerin firman tentang hidup itu harus ada tujuan dan harus dijalani dengan pengharapan dan diimani. Minggu ini kita mau mendengarkan firman yang temanya Walking Together. Di mana dalam mencapai tujuan kita harus punya yang namanya komunitas. Coba aku mau tanya, di sini yang udah punya circle-circlean siapa?
Boleh angkat tangan. Yang teman-temanan sering pergi-pergi gitu. Pasti pada punya kan? Harusnya udah pada punya sih. Tapi teman-teman, aku mau ajak kita, coba kita renungkan. Circle yang selama ini bersama kita, apakah circle yang membangun? Apakah circle tersebut baik untuk kita dalam mencapai tujuan kita? Bagaimana mengetahui hal tersebut? Karena penting ya bagi kita memiliki circle yang baik dan membangun untuk bisa mencapai tujuan kita. Mungkin banyak hal di dunia ini yang tidak kita pahami. Mari kita siapkan hati, pikiran, minta tolong Tuhan untuk memberikan pengertian melalui firman yang akan disampaikan. Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kufahami. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin kalah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita mau masuk pada pemberitaan firman, mari kita berdoa. Hadirlah bagi kami ya Tuhan,
seperti terang yang Kau hadirkan tiap pagi, hadirlah saat ini bersama kami. Terangilah hati kami. Di saat kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami membutuhkan terang-Mu, tuntunan-Mu. Untuk kami mengerti akan firman-Mu, untuk kami diperlengkapi dalam menghidupi firman-Mu dari hari lepas hari. Inilah doa kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ibadah kita Walking Together. Saya ajak untuk kita bersama membaca satu bagian firman Tuhan dari surat Galatia, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai 10. Next slide please. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 10. Saya dan bersama yang laki-laki ya. Tolong kita membaca yang ayat bernomor ganjil. Rekan-rekan yang perempuan membaca ayat yang bernomor genap. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 kita akan baca bersama-sama. Saya dan rekan-rekan yang laki-laki membaca ayat bernomor ganjil. Yang perempuan membaca ayat yang bernomor genap. Ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila kita sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Ya, sampai di sini pembacaan kitab kita. Ketika temanya Walking Together, kemudian saya diberi 2 tema sebelumnya ya, yang kalian sudah renungkan di tanggal 7 dan 14 Januari. Pertanyaan pertama saya muncul memang adalah, apakah kalian sudah kenal yang namanya komunitas? Next slide please. Coba deh, ini karena tadi sudah liturgus sudah sempat singgung gitu ya, circle gitu kan. Kalau buat kalian, komunitas itu seperti apa? Pilihannya 2. Jadi kalau dalam 2 pegadaian, komunitas yang kalian miliki itu seperti apa? Seperti orang lomba lari atau seperti orang naik gunung? Nah, pengantarnya begini. Kalau lomba lari, kalian tahu ya lomba lari ya? Kalian bersama-sama berkumpul dari titik start yang sama. Larinya berapa meter? 500 meter. Maka yang dilakukan dalam lomba lari itu adalah, misalkan 10 orang, maka 10 orang itu harus berlari 500 meter, dan yang kemudian menjadi penting adalah siapa yang juara pertama. Ya enggak?
Dari 10 orang siapa pemenangnya dari 500 meter itu? Itu lomba lari. Kalau naik gunung, contoh, kita tahu jaraknya 5 kilo. Ya mungkin ya sampai 5 kilo, mungkin gunung paling kalian pernah naik gunung? Belum ya? Kalau belum gak apa-apa. Orang naik gunung itu tahu ketinggian gunungnya berapa, mereka berangkatnya bersama-sama. Ya kan? 10 orang berangkat, yang penting apa di sana dalam naik gunung? Bukan siapa yang sampai puncak duluan, bukan. Tapi bagaimana mereka sampai puncak bareng-bareng. Orang ada yang jalannya kuat, menanggung bebannya berat dan dia kuat, ada yang gak kuat. Ada yang langkahnya panjang, ada yang langkahnya pendek. Tapi mereka gak pernah bisa kalau misalnya harus melangkahnya bersama-sama, karena pasti yang satu akan sangat kelelahan, yang satu akan sangat enteng sekali. Tapi sama-sama tujuan mereka, pokoknya semua selamat sampai ke atas, sampai ke tempat kemah, sampai ke puncak. Nah, sekarang circle kalian yang seperti apa yang kalian miliki? Yang model lomba lari atau yang model naik gunung? Cara ngeceknya gampang. Di antara kalian, sombong-sombongannya soal apa kalau di circle kalian? Wah, gua paling pinter nih. Kayak gitu, jangan-jangan lomba lari. Sombong-sombongan kalian di circle kalian apa? Itu kayak kita tahu sama tahu lah ya, dalam circle pasti masing-masing bisa menyombongkan dirinya dong. Wah, gua paling gini nih, gitu kan, ketimbang teman-teman yang satu circle. Apa? Dan kira-kira masuk ke tipe yang mana? Dua-duanya sama-sama komunitas. Ada kok komunitas orang-orang yang suka lari, yang suka lomba lari. Contoh lari maraton, tetap aja kan juaranya siapa kan. Walaupun semuanya berlari sampai tujuan. Tapi tetap itu lomba. Lomba lah, lari. 7 kilo, 4 kilo. Tapi lomba. Ada gak sih komunitas orang yang naik gunung? Ada. Sama-sama suka naik gunung. Tapi kemampuannya beda-beda. Ada yang bisa naik ke gunung yang tinggi, ada yang gak bisa. Ada yang cuma gunung yang pendek, tapi sama-sama komunitas. Tapi kalau kita mau ngobrolin tentang berjalan bersama, walking together, kita harus berhati-hati memilih komunitas kita. Next slide, coba please. Kalau komunitas kita yang sekarang kita miliki menjadi komunitas yang saling bersaing satu dengan yang lain, ini gampangnya itu orang akan semakin merasa dirinya hebat ketika bisa nginjek orang lainnya. Masih pernah dengar obrolan, lu motor lu cuma beat juga, sok-sokan dateng. Di beberapa tempat begitu ya, dalam beberapa komunitas, beberapa pertemanan, seringkali bahkan soal harta kekayaan orang tua, kepandaian di sekolah, warna kulit, berbahagialah kalian yang saat ini sudah bisa menerima warna kulit kalian. Karena itu tidak menghalangi kalian masuk kerajaan surga kok. Kerajaan surga tidak hanya menerima yang putih kulitnya ya. Jangan merasa yang sudah putih kulitnya pasti masuk surga. Itu nanti diperdebatkan besar-besaran nanti. Tapi hal-hal begitu biasanya membuat orang memisahkan diri, saling memisahkan, bahkan saling merendahkan satu dengan yang lain. Bahkan dalam tanda kutip circle-circle yang dirasa sudah dekat. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Saya pernah melihat ada satu anak remaja, bukan Cina memang, kulitnya memang hitam. Teman-temannya Cina semua, putih semua. Setelah 3 tahun dia pakai pemutih. Rusak gak sih itu kulitnya? Rusak loh, kasihan. Supaya apa? Supaya dia diterima. Supaya dia tampak lebih sama seperti teman-temannya. Berarti circle-nya bagaimana? Itu circle-nya bukan circle yang saling mendukung di sana. Tapi circle yang mencoba semua harusnya seragam kalau mau kamu
diterima, ditolong, diberi perhatian, diberi tempat. Dan celakalah hal-hal seperti ini. Karena bukan berjalan bersama. Yang ada di sana adalah berjalan ditentukan oleh satu kepentingan. Dan bukan kepentingannya Tuhan. Bukan kehendaknya Tuhan. Atau sebaliknya, ketika saya kuliah di Jogja, begitu ya. Saya kan kuliah di Jogja, di Duta Wacana. Saya memang punya teman-teman yang orang-orang timur. Terus kemudian karena bergaulnya sama mereka, ada orang Jawa masuk ke sana. Beda gaya bahasa orang Jawa atau orang Jakarta dengan gaya bahasa orang timur gitu kan. Tiba-tiba setelah 3 bulan mulai pakai pace, sok-sokan bergaya kaks gitu kan. Kan gaya-gaya orang timur kalau memang mereka ngobrol gitu ya. Supaya diterima. Dan tidak menjadi dirinya sendiri. Dan itu terjadi. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang baik. Tidak pernah menjadi sesuatu yang membangun. Karena setelah diterima, ujungnya apa? Ini bukan mau menjelekkan teman-teman kita yang dari timur gitu ya. Coba ketika mereka punya kebiasaan bersama yang baik, ya itu dilakukan bersama. Punya kebiasaan buruk yang begitu rupa mereka suka lakukan juga dilakukan bersama-sama. Begitu. Tergeretnya ke sana. Nah kalau komunitas yang kita miliki saat ini memaksa kita tidak menjadi diri sendiri, tidak mengenal diri sendiri, itu bukan komunitas. Itu ibaratnya seperti camp konsentrasi, supaya konsentrasi kalian pada satu titik dan menjadi seperti itu. Tidak menjadi diri sendiri, tidak mengenal diri sendiri, bahkan barangkali tidak mengenali Tuhan. Yang tiap hari sudah tolong dan hadir buat kalian. Dan gimana nanti kalau misalkan kalian sudah punya tujuan dan tahu kalian harusnya berharap dan beriman pada Tuhan. Bubar semua kan ketika komunitasnya seperti itu. Pengharapan kita yang awal yang kita tujukan kepada Tuhan, hancur di sana karena komunitasnya tidak membuat kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Tujuan hidup kita yang kita tahu, kita doakan, kita renungkan, kita tanyakan sama Tuhan, tidak diafirmasi karena barangkali tidak seperti tujuan komunitas itu. Jadi nggak kalian berjalan bersama Tuhan di sana? Ya enggak. Walkingnya together, tapi bukan ke arah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu bahayanya saat kita salah memilih komunitas. Bisa nggak sih terjadi dalam lingkup yang paling dekat dan rasanya paling aman buat kita? Misal di gereja begitu, ya bisa aja. Karena kan semua orang diterima dan dikumpulkan di gereja. Tapi setelah keluar dari pintu ruang ibadah ini, orang bisa kembali lagi kan seperti aslinya, seperti gimana. Datang ke gereja tampak rapi, tampak sopan, tampak taat dan saleh. Selangkah aja dari pintu GKI Perniagaan. Atau semenit aja setelah ibadah selesai. Kabur semua, hilang semua kan pesona itu ya. Tapi bukan berarti kita gak akan bisa menemukan komunitas yang membantu dan menolong kita. Kita punya firman Tuhan menjadi pegangan kita. Dan komunitas yang misalkan mau menjadi komunitas yang menolong kita mencari tujuan hidup kita di dalam Tuhan, menolong kita semakin bertumbuh dalam pengharapan, memang bukan komunitas yang ditemukan, tapi dikerjakan dan diusahakan bersama. Ini yang menjadi pesannya Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ketika dia tuliskan surat ini. Perikop ini diberi judul sama LAI sih, saling membantu begitu ya. 2 ayat yang mungkin bisa menjadi ayat hafalan begitu. Ada di ayat 2 dan ayat 9. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan ini yang perlu dicek.
Kalau kita punya komunitas, kita saling bertolong-tolongan gak? Saling berusaha supaya masing-masing yang ada dalam komunitas kita merasakan dan menemukan pertolongan gak sih? Ibaratnya kalau mau cuan atau bocuan gitu ya, sama-sama cuan gak? Apa yang lain cuan, yang satu bocuan gitu kan? Yang lain untung, yang satu rugi badar gitu. Itu bukan komunitas yang baik. Sama-sama saling menolong, saling memberikan keuntungan, saling memberikan perhatian. Dan dalam bahasa gereja begitu ya, kalau dikhotbahkan, sama-sama menghadirkan sukacita enggak? Bergabungnya, saling menolongnya karena suka hati enggak? Karena suka rela enggak? Atau karena nanti mau mencari keuntungan di balik dari komunitas itu. Itu juga bukan menjadi sesuatu yang membuat orang akan saling membantu loh. Oh, aku mau bergabung karena nanti kalau aku di sana dan menolong, aku juga bakal ditolong. Nah, itu salah. Itu tidak akan bertolong-tolongan. Itu mencari pertolongan, tapi belum tentu mau menolong. Komunitas yang harus diperjuangkan adalah komunitas yang memang orangnya dengan suka hati, rela hati. Ya bahasanya GKI ya volunteer untuk memang saling menolong. Mau nolong dulu lah, ntar ditolong juga urusan nanti. Gak usah dipikir, aku mau nolongnya 10 kali, ditolong cuma 1 kali juga gak apa-apa. Sesuatu yang tanda kutip sebetulnya kalau dalam pandangan untung rugi kan merugikan deh. Oh tapi itu membuat kita punya komunitas yang saling membantu, yang menolong kita, membiasakan kita punya tindakan-tindakan yang baik satu kepada yang lain. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila kita sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Apa artinya di sini? Artinya saat kita tidak menyerah untuk berbuat baik, ada waktunya nanti juga perbuatan baik kita ya menjadi baik juga bagi kita. Apakah secara langsung nggak tahu. Apakah kemudian harus dibalas dengan perbuatan baik orang lain? Nggak tentu juga, tidak seperti itu. Tapi kita tahu saat kita berbuat baik pada orang lain, itu juga jadi baik buat kita. Menuainya tidak harus seperti kita menuai buah yang sudah matang, yang kemudian ada. Enggak. Menuai ya bisa jadi membuat kita tidak menyerah berbuat baik. Dan ini yang menjadi kadang-kadang disebut kebodohannya orang percaya. Orang Kristen, orang percaya itu seringkali kalau dia bodoh itu kenapa? Sudah ditipu masih mau nolong. Bodoh ya? Tapi kita tahu kalau kita berbuat baik juga itu jadi baik kok buat kita. Masalah orang yang mau nipu kita itu urusan dia sama Tuhan. Dan kita tahu itu. Itu bukan bagian kita untuk memberikan pembalasan. Tapi kita tahu kita berbuat baik. Kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berbuat baik bagi yang baik sama kita. Berbuat baik bagi yang gak baik sama kita. Sama-sama gak masalah. Next slide. Dan ini yang menjadi sesuatu yang harus dimiliki. Kalau yang ini tidak menjadi core atau menjadi nilai utama dari komunitas yang kemudian dimiliki atau diperjuangkan atau dibangun, ya mau sudah dikhotbahi hidup dengan tujuan hidup yang seturut kehendak Allah, berpengharapan di dalam Allah, kebentur nanti. Karena komunitasnya tidak menolong kita untuk memang semakin diperlengkapi di dalam Tuhan. Circle-nya tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Pertolong-tolongan membuat kita satu, dekat dengan sama orang-orang yang kita tolong. Kedua, dekat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara sederhana, menolong kita untuk juga dekat dengan Tuhan. Tanpa harus melakukan sesuatu yang besar. Contoh bertolong-tolongan apa sih kalau anak remaja gitu ya, anak kuliah gitu kan. Ini harus contoh yang baik sih, jangan tiba-tiba tugas bersama dikerjakan bersama gitu, jangan sih.
Kalian yang baru masuk kuliah gitu ya, kalau kalian punya paper terus jangan contek-contekan juga. Itu bukan pertolong-tolongan namanya. Beneran deh. Jangan contek-contekan, jangan. Tapi kalau belajarnya bareng-bareng, diskusinya bareng-bareng, sih saya nulis sendiri gak apa-apa. Itu bertolong-tolongan. Dan ya, kalau kita merasa penilaian sekarang yang ada di kuliah kan pokoknya ngelihat hasil akhirnya A atau B gitu ya. Ini saya buka kartu gitu ya. Saya di kuliah, nilai pendidikan agama saya C. Teman saya ada satu ya nilai A. Pendidikan agama Kristen, jadi pendeta kok C sih nilainya. Saya C. Tapi saya berani diadu sama dia. Karena saya tahu. Saya belajar di sana. Dan dia nyontek di sana. Saya berani diadu sama teman saya yang satu itu. Karena saya tahu, saya belajar benar-benar dapat C, ya udah itu berarti saat itu saya baru bisanya segitu. Tapi teman saya bisa nyontek dengan sangat luar biasa, dapat A. Ya nggak jadi pendeta sih sekarang. Itu agak anti klimaks gitu ya. Kalau dia jadi pendeta juga saya masih berani diadu sih. Karena apa? Karena saya tahu. Dan saya merasakan teman-teman sekitar saya juga terus mengingatkan saya dan mendukung saya. Bukan nilai akhir yang menjadi penting. Tapi ketika proses itu dijalani dan bersama-sama mau bertolong-tolongan di sana. Saya ditolong teman saya untuk belajar, menghafal. Saya nggak bisa menghafal rekan-rekan. Itu salah satu yang menjadi pergumulan saya ketika masuk sekolah teologi. Nggak bisa ngapal, terus kamu mau jadi apa? Pendeta kok lupa-lupaan begitu kan. Tapi ternyata semua terlewati, bukan itu. Tapi ketika saling ditolong dan belajar, ini bedanya. Orang yang saling bertolong-tolongan akan punya karakter yang berbeda dengan orang yang cari jalan pintas. Jangan salah. Mereka yang bertolong-tolongan tahu apa artinya kerja keras. Menghargai proses. Menghargai setiap tangisan yang barangkali muncul kalaupun nilai yang didapatkan jelek. Dan berani diadu pada akhirnya. Gak apa-apa, kamu anggap aku nilainya jelek, dia lebih bagus. Silahkan. Karena bukan itu yang penting. Bertolong-tolongan membuat kita punya karakter yang kuat di sana. Kuat karena kita tahu kita melakukannya benar. Kuat karena kita tahu kita berjuang dan kita berjuang dalam koridornya Tuhan. Kita berjuang sungguh-sungguh, melakukan sungguh-sungguh dan kita percaya. Apapun hasilnya nanti, perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Dan teman-teman yang ada di sana juga sama, merasakan yang sama. Ketika kita menolong orang yang sedang berjuang, kita bertolong-tolongan di sana. Posisi kita bukannya berjuang deh. Yang sedang menemani yang berjuang, yang sedang menolong yang berjuang. Kita menghargai betul kok. Dan kita bisa melihat progres itu penting sekali. Sebelumnya nilainya 50, habis itu naik 70, itu menggembirakan. Naik ke 80, nggak bisa 100, oke lah. Bisa naik itu sudah sesuatu yang ajaib. Itu mujizat. Mujizat kecil yang sering terjadi ketika orang mau hidup dengan cara ini. Dan kalau komunitas yang kemudian kita perjuangkan untuk memang memiliki nilai ini sebagai nilai utama ya. Kita akan terbantu untuk yang next slide please. Kita akan terbantu. Ketika kita tidak berada dalam komunitas kita pun, kita bisa memberikan pertolongan dan topangan pada orang lain. Itu yang membedakan. Karena kita tahu kita berjalan bersama dengan orang-orang yang mencari kehendak Tuhan. Mengerjakan bersama dan membuat kita punya kekuatan untuk juga bisa menolong orang lain. Yang bahkan di luar komunitas yang kita miliki. Dan kalau kita terpaksa berpisah jalan, pindah tempat tinggal, pindah pekerjaan, pindah sekolah, pindah kampus, kita bisa menjadi orang yang memulai lagi dengan hidup saling menolong dan saling menopang. Yang dilandaskan pada kehendak Kristus. Bukan kehendak kita lagi. Kita punya tujuan, betul. Kita berpengharapan di dalam Tuhan, betul. Dan kita tahu yang menjadi landasan kita bukan keinginan kita. Tapi apa yang jadi kehendak
Tuhan. Dan di sana kita merasakan. Kalau nanti dalam perjalanannya ada, bersama komunitas yang ada, Tuhan tolong, Tuhan gerakkan kita, arahkan kita, sedikit berbelok juga kita tetap percaya pada Tuhan. Karena bisa jadi step yang kita pikir saat ini oke, bukan step yang tepat, tapi ya gak masalah. Kita sudah memulai dengan mendoakan itu, menggumulkan itu, dan barangkali baik untuk juga membawa dalam doa, Tuhan kalau ini memang belum yang tepat, biar Tuhan juga tolong nanti supaya step-stepnya tepat. Itu bisa terjadi saat komunitas yang kita miliki memang saling menolong dan saling menopang. Dan semuanya dilandaskan pada hukum Kristus, saling mengasihi satu dengan yang lain. Hukum Kristus yang berarti yang dicari memang kehendak Kristus. Dan tujuan kita menjadi salah satu tujuan yang menggenapi kehendak Kristus bagi kita. Kalau sekarang misalkan kita belum punya komunitas seperti ini, bagaimana? Ya dibangunlah bersama-sama. Gak ada kata terlambat kok. Masih muda, sudah tua, tidak ada kata terlambat. Wah saya sudah kuliah, teman-teman saya sudah beda. Ya udah gak apa-apa, bangun aja lagi dengan teman-teman yang baru. Wah saya udah terlalu lama sama circle ini. Ya udah diajak aja mikir lagi, berjuang lagi dengan circle yang lama itu. Untuk menghidupi lagi apa yang menjadi hukum Kristus. Untuk berjalan bersama bukan karena keinginan satu orang. Tapi karena mau mencari apa yang kehendak Tuhan di sana. Mau bertumbuh bersama di sana. Dan di situ menolong kita. Berjalannya, ya mungkin gak selangkahnya setara ya, sama gitu ya. Gak apa-apa, kayak orang naik gunung. Ada yang bisa jalan kuat, ada yang bisa jalannya pelan-pelan. Semua harus mengambil langkah memang ya dalam keterbatasannya masing-masing. Tapi juga semua saling menunggu, saling menolong. Dan bedanya lomba lari sama naik gunung itu satu teman-teman. Kalau naik gunung sudah susah naiknya. Yang paling depan akan keluarkan tali supaya di belakang bisa dipegangin dan tidak jatuh. Yang di tengah-tengah fungsinya apa? Menjadi penahan juga. Paling enggak yang paling belakang tidak akan terjatuh. Yang paling depan fungsinya apa? Selain dia sudah sampai di atas, dia cari rute mana yang paling bisa ditempuh oleh semuanya. Paling mudah untuk supaya bisa sama-sama naik ke atas. Talinya bukan sebagai tali yang mengakhiri siapa yang menang. Talinya sebagai tali yang ada untuk semuanya bisa sampai bersama-sama. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari teman-teman kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita akan sama-sama dengan penuh penghayatan, kita akan menyebutkan dengan menyanyikan ya pengakuan iman rasuli. Kita
kita akan sama-sama berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Pada minggu hari ini kami dapat berkumpul beribadah di KR Pernias ini ya Tuhan. Tuhan, ada beberapa pokok doa yang akan kami naikkan pada hari ini ya Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan yang bulan depan akan mengadakan pemilu. Biarlah apa yang para orang pilih dan juga para presiden yang akan memimpin nanti dapat memimpin negara ini menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Kami juga mau berdoa untuk komisi remaja kami ya Tuhan yang akan melakukan regenerasi baik dari ketua bidang, pengurus dan juga tim kerjanya di April nanti ya Tuhan. Berkatilah segala semua para pemimpin yang akan memimpin komisi remaja ini ya Tuhan. Biarlah mereka dapat bijaksana dalam mengadakan program dan juga mengambil keputusan ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang bersekolah maupun berkuliah yang memasuki semester baru. Biarlah mereka dapat mengikuti semester baru ini dengan lebih baik lagi dari semester sebelumnya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di bulan-bulan ini ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang sudah Kau tambahkan di usia mereka ya Tuhan. Biarlah mereka jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk teman kami yang mungkin sedang pergumulan ataupun dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu sertai mereka dalam pergumulannya dan juga sakit mereka melalui obat-obatan juga dokter yang menangani mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini ya Tuhan dari pertengahan hingga akhir. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Baik teman-teman yang belum dapat amplop boleh angkat tangan biar dibantu sama teman-teman yang melayani. Teman-teman yang melayani boleh silakan dibantu. Sudah semua?
Persembahan kita dilandasi ayat yang diambil dari Ulangan 28 ayat 2 sampai 6. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah kamu di kota dan diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil tanahmu, dan hasil ternakmu, baik anak lembumu maupun anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kamu pada waktu masuk dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, sakit yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan dengan itu kau berbahagia. Berkat Tuhan mari hitung. Teman-teman yang sudah memberi boleh makin berdiri. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita nyanyikan bersama-sama baik. Bila kau memandang mata orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tidak terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami dengan rezeki yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Ini persembahan dari kami yang tidak terlalu banyak. Kau gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Dalam-Mu kami berdoa dan syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, firmannya sangat memberkati ya teman-teman ya. Setelah aku dengar firman tadi, aku jadi keinget sama circleku nih teman-teman nih. Circle-nya tuh yang circle buat pergi-pergi. Sebagian orangnya ada di sini, salah satu yang lagi keluar nih. Oke. Nah, aku sering banget pergi bareng, makan bareng, main-main di rumah teman-teman salah satunya. Nah, salah satu temanku ini, dia sering nangis gitu. Entah karena sengaja atau nggak sengaja. Aku nggak mau sebut namanya, aku nggak mau sebut kalau itu Nesa ya, aku nggak mau sebut ya. Tapi kita semua nggak ngebenci dia gitu. Kita semua berteman baik, kita nggak ada yang kayak, lu apaan sih gitu, nggak ada ya. Jadi setelah memahami firman tadi, aku jadi tahu gitu. Gimana cara ngebentuk circleku yang tadi yang sering nangis itu, jadi lebih circle yang lebih baik.
yang saling tolong-menolong dan dekat dengan Tuhan yang membangun gitu. Oke teman-teman, ada 4 poin ya yang aku dapat dari firman tadi. Yang pertama, circle yang baik itu harus seperti naik gunung. Bukan soal siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu bersama. Yang kedua, maka itu kita harus berhati-hati dalam memilih circle. Komunitas yang baik adalah yang berjalan bersama sesuai keinginan Tuhan. Komunitas yang baik juga menurut Rasul Paulus bukan dicari atau ditemukan, tapi diciptakan bersama. Terakhir, dalam circle yang baik harus ada proses dan progres di dalam Tuhan. Bukan saling bermusuhan, harus saling menopang sehingga tidak timpang. Maka itu, aku mau ajak kita untuk bertumbuh bersama. Kita mau menjadi circle yang baik sehingga bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Kasih, kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, kita akan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Mari kita nyanyi sekali lagi, biarlah ini menjadi tekad kita bersama untuk bertumbuh. Bersatulah, mari kita bersatu. Bersatulah, mari kita bersatu. Bersehati sepikiran, tentukan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah berjalan, layani sesama, dan bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman, teman-teman. Dalam iman kita akan menang bersama, kita akan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, kita bergerak
kita pulang dengan iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, mari kita kembali nyanyikan tekad kita bertumbuh bersama. Biarlah ibadah sejati tetap kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan bersatu.